Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cendekia Langit. Salam inspiratif, salam kolaborasi. Kali ini akan membahas terkait seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk persiapan CPNS 2021. Oke, selanjutnya harus kita sepakati bersama bahwa SKD itu mudah. Kenapa? Karena ketika awalnya kita menyatakan itu sulit, ya sulit. Bagaimana lagi kita akan mempelajarinya? Jadi SKD itu mudah, terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit. Kita bagi sama-sama dengan 100, maka satu soal itu membutuhkan waktu 0,9 menit. Atau dalam detik, satu soal itu membutuhkan waktu 54 detik. Jadi SKD itu mudah, tapi waktunya yang terbatas. Jadi gimana caranya kita memanajemen waktunya? Selanjutnya, yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan seleksi kompetensi dasar yaitu passing grade atau nilai ambang batas. Di sini kita melihat atau merujuk pada Kemenpan RB nomor 24 tahun 2019. Kenapa? Karena terakhir CPNS-nya 2019, di tahun 2020 tidak ada alokasi pendaftaran CPNS dan insya Allah akan dibuka lagi di CPNS 2021. Masing-masing passing grade, di sini ada TIU, tes inteligensia umum, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Dimana ketika kita mengambil formasi umum, passing grade untuk TIU 80, TWK-nya 65, TKP-nya 126, dan totalnya diabaikan, asal memenuhi ketiga passing grade tersebut. Kemudian, ketika kita mendaftar melalui jalur cum laude atau diaspora, disabilitas atau putra-putri Papua, maka nilai TWK dan TKP diabaikan, hanya memperhatikan nilai TIU dan totalnya, di mana cum laude atau diaspora nilai TIU minimal 85, disabilitas 70, putra-putri Papua 60. Dengan total cum laude minimal 271, disabilitas dan putra-putri Papua minimal 260. Nah, nggak susah kan? Kenapa? Karena 100 soal, kalau masing-masing poinnya 5, berarti 100 kali 5, 500. Kita hanya butuh 260 dari 500 poin gitu ya. Hanya butuh separuh, lebih sedikit. Kemudian bagaimana penjabarannya? Ini untuk formasi umum ya. Jadi, tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 30 soal. Passing grade-nya 65, terus kemudian TIU 35 soal dengan passing grade 80, tes karakteristik pribadi juga 35 soal dengan passing grade 126 dengan jumlah soal adalah 100. Di TWK dan TIU benar memperoleh nilai 5, salah 0. Di tes karakteristik pribadi atau TKP tidak ada nilai benar salah, jadi poinnya antara 1 sampai 5. Kemudian nilai maksimal TWK karena 30 soal ya, 30 kali 5 150. Di TIU 35 kali 5 175 dan di TKP 35 kali 5 175 dengan nilai maksimal jumlahnya adalah 500. Kemudian nilai minimumnya kalau tidak jawab atau salah itu kan 0 ya, berarti 30 kali 0 0 untuk TIU bisa 0, TWK juga. Kemudian TKP tidak ada nilai salah ya, jadi 35 kali 1 jadi 35. Jadi nilai minimumnya adalah 35. Kemudian bagaimana kita bisa lolos passing grade? Berarti ada jumlah soal yang harus dijawab dengan benar. Di sini passing grade-nya 65, kalau benar 5, berarti 65 dibagi 5, 13. Jadi dari 30 soal kita harus yakin benar 13. Berarti boleh 17 salah dong. Jadi salahnya lebih banyak. Kemudian di TIU passing grade 80 dibagi 5. Berarti kita harus menjawab 16 soal benar dari 35. Nah, masih lebih banyak salahnya kan? Jadi kita harus yakin dulu TWK kita benar 13 dan TIU benar 16. Kemudian TKP ini dari 35 soal supaya aman ya. Jadi 35 dikali 5 berarti 35 70 140 ya. Lah lewat gini. Jadi untuk amannya kita ambil jawaban yang minimal 4 gitu. Kalau misalkan jawab yang ada 3 ya nggak apa-apa. Tadi kan 35 kali 4 140 berarti kan masih lewat banyak ya.
Kalau ada beberapa yang 3 nggak apa-apa, tapi kalau misalkan 3 semua, berarti 35 dikali 3, 105, kan masih kurang ya untuk passing grade-nya 126. Intinya, benar 5 kalau untuk TWK TIU, salah 0, tidak dijawab 0. Jadi, kesimpulannya adalah harus dijawab semua. Jadi, nggak ada ruginya ya, nggak ada nilai minus di SKD, jadi harus dijawab semua. Siapa tahu yang ditebak-tebak itu ada kebenaran di sana. Nah, kemudian kisi-kisinya. Tadi di awal sudah tahu bahwa kita harus manajemen waktu, kemudian nilai ambang batasnya. Selanjutnya kisi-kisinya. Untuk yang pertama, tes wawasan kebangsaan, kita dapat lihat di Kemenpan RB nomor 23 tahun 2019. Jadi nanti kalau di tahun 2021 CPNS-nya mungkin ada kebaruan ya Kemenpan RB-nya, tapi kurang lebih sama. Jadi kisi-kisinya ada nasionalisme, integritas, pilar negara. Nah, di pilar negara ini ada undang-undang, terus Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila. Makanya mungkin ada yang pernah melihat kalau yang mau tes CPNS itu kan mempelajari butir-butir Pancasila, menghafalkan undang-undang karena ada kisi-kisi terkait pilar negara. Kemudian ada bela negara dan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini seperti paragraf, kemudian kalimat efektif itu masuk ke kisi-kisi tes wawasan kebangsaan dengan jumlah soal 30. Selanjutnya, yang kedua adalah tes inteligensia umum dengan jumlah soal 35 soal. Kisi-kisinya masih sama ya, di Kemenpan RB nomor 23 tahun 2019, ada kemampuan verbal, ada analogi, silogisme, dan analitis. Jadi analogi itu padanan kata, kemudian silogisme. Kemudian ada kemampuan numerik, ada berhitung, jadi berhitung cepat ya, tidak membutuhkan rumus, tapi gimana caranya kita dapat menjawabnya dengan cepat. Kemudian ada deret angka, perbandingan kuantitatif soal cerita. Dan ini baru di 2019, karena di CPNS 2018 tidak ada kemampuan figural, itu ada analogi, jadi figural analogi, ada figural ketidaksamaan dan figural serial gitu ya, gambar-gambar gitu kemampuan figural. Selanjutnya tes karakteristik pribadi, ada 35 soal, tidak ada benar salah, poinnya 1-5. Kemudian kisi-kisinya ada pelayanan publik, kemudian ada jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme. Jadi tes TKP ini kayak psikotes gitu ya, psikologi. Jadi misalkan ini terkait agama, suku budaya, atau terkait teknologi informasi. Misal di kantor ada perbaikan, ada untuk peningkatan TIK, apakah Anda akan mengikutinya dan sejenisnya gitu. Atau misalkan kayak kasus-kasus, misal Anda di jalan menemukan dompet, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, mengantarkan langsung ke alamat atau menyerahkan ke kantor polisi dan seterusnya gitu. Kemudian, nah itu kurang lebihnya soal-soal banyak di e-book yang beredar. Kemudian dari Cendekia Langit juga ada bank soal. Kemudian dalam waktu dekat ini, insya Allah di bulan Januari ada bimbel Cendekia Langit ya. Jadi persiapan SKD selama 10 kali pertemuan. Cuman kayaknya sepertinya sudah tutup pendaftarannya. Tapi informasi lebih lanjut bisa ditanyakan melalui komentar. Kemudian tadi pertama kita sudah sepakati bahwa SKD itu mudah. Kemudian kita juga sudah tahu passing grade-nya. Selanjutnya untuk kisi-kisi sudah. Selanjutnya apa? Selanjutnya do it gitu ya, lakukanlah. Jadi buat jadwal belajar, misalkan Senin Selasa belajar TWK, kemudian Rabu Kamis itu belajar TIU gitu, Jumat Sabtu atau TKP. Nah ini jadwal belajarnya harus misal kalau direncanakan CPNS itu di bulan Maret atau April atau masih beberapa bulan lagi, mungkin bisa seharinya belajar setengah jam rutin atau 1 jam dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah mulai terbiasa dengan soal-soalnya. Atau untuk rekan-rekan Cendekia Langit yang sudah sering tes, tapi misalkan tahu, oh iya ternyata agak kurang nih di TWK, berarti TWK-nya agak dibanyakin harinya dan seterusnya. Nah ini kok cuma Senin sampai Sabtu, hari Minggu atau Ahadnya kemana? Ya istirahat ya, belajar terus capek. Jadi do it, atau kita berdoa, jangan lupa doa di awal, di akhir, dan di tengah. Kemudian ada ikhtiarnya, ada usahanya.
terserah belajarnya boleh dari mana aja, dari e-book, dari buku cetak, dari teman, atau dari YouTube Cendekia Langit dan lain-lain. Silahkan, ada ikhtiarnya. Dan yang terakhir ya, kita harus bertawakal ketika nanti hasilnya tidak sesuai yang dengan kita harapkan. Oke, sekian, terima kasih. Salam Cendekia Langit, salam inspiratif, salam kolaborasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.